Halo, kembali lagi di channel Jurnal Horor ID. Mari kita dengarkan kisah horor Dendam Jamu Berdarah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah menghampar, hiduplah seorang gadis muda bernama Sari. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun kehidupan telah mengajarinya arti kesepian dan kerasnya dunia. Sejak kecil, Sari menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena wabah misterius yang pernah melanda desa itu. Sejak itu, ia tumbuh sendiri, menumpang hidup di gubuk reot peninggalan orang tuanya, jauh dari keramaian. Setiap hari, Sari meracik jamu dari tanaman herbal yang ia petik sendiri di hutan, lalu menjajakannya berkeliling desa. Dengan wajah yang cantik alami, kulit kuning langsat yang selalu beraroma wangi rempah, dan suara lembutnya, Sari sebenarnya menarik perhatian banyak orang. Namun, di mata sebagian warga desa yang iri dan penuh prasangka, ia hanyalah anak pembawa sial. Simbol Nose lalu silam yang ingin mereka lupakan. Walau begitu, Sari tetap tersenyum, menahan segala luka di hatinya, berharap suatu hari hidupnya bisa berubah. Meski hari-harinya dipenuhi kesendirian, Sari tidak pernah mengeluh. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia menyusuri jalanan becek, melewati deretan rumah-rumah kayu yang sepi, memikul bakul berisi botol-botol jamu di pundaknya. Angin pagi yang dingin menusuk kulit tipisnya, namun ia tetap melangkah, ditemani seekor kucing hitam kecil yang setia mengikutinya. Satu-satunya teman setianya yang ia beri nama Kebo. Namun di balik kesederhanaan itu, desas-desus tentang Sari terus berhembus di antara penduduk desa. Muka cantik bawa petaka, bisik seorang ibu-ibu saat melihat Sari lewat. Anak setan, nanti bikin celaka, tambah yang lain dengan suara pelan namun tajam. Sari pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan tatapan curiga, dengan jari-jari yang menunjuk dari balik jendela, dan dengan pintu-pintu yang cepat-cepat ditutup setiap kali ia mendekat. Ia tahu, di dunia ini, ia hanya punya dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Sampai hari itu tiba, hari saat semuanya direnggut dengan cara paling keji. Sore itu, langit desa Sukaluyu bergelayut kelabu, berat seolah hendak runtuh. Angin bertiup, kencang, membawa bau tanah basah dan wangi anyir sungai yang meluap. Sari baru saja selesai berjualan di ujung desa dan memutuskan untuk pulang lebih cepat, merasa ada sesuatu yang tidak beres di udara. Ia memeluk erat bakul jamunya, berjalan cepat di antara jalanan tanah yang mulai berlumpur. Petir menyambar jauh di balik perbukitan, dan setetes, lalu ribuan tetes hujan mulai jatuh membasahi tubuh kurusnya. Kebo, kucing hitam kecilnya, mengeong di belakang, menempel ketakutan pada langkah kakinya. Saat melewati gang sempit di dekat kebun kosong, jalur pintas menuju rumahnya, Sari merasa bulu kuduknya meremang. Jalan itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ditelan bayangan. Di tengah gang, tampak sekelompok pria berkumpul, sebagian duduk, sebagian bersandar, botol-botol arak berserakan di sekitar mereka. Mereka menoleh serempak saat melihat Sari. Senyum-senyum aneh mulai merekah di wajah mereka yang mabuk. Mata-mata mereka memandang Sari bukan sebagai manusia, tapi sebagai mangsa. Langkah Sari terhenti. Hujan makin deras, membasahi wajahnya hingga air mata, dan air hujan tak bisa dibedakan. Di dadanya, ketakutan mulai menjerat, tapi ia menahan napas, mencoba tetap tegar. "Permisi," bisiknya, hampir tak terdengar melawan deru hujan, namun tidak ada yang membiarkannya lewat. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan luka parut di pipi, melangkah maju, menghadang jalannya. "Mau jualan jamu ya, Dek? Sini, abang mau beli semua," katanya sambil tertawa keras, tawa yang dibarengi dengan tatapan penuh nafsu. Sari mundur satu langkah. Kebo mengeong keras, bulunya berdiri, matanya menatap ke arah belakang Sari, seolah melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi di balik kegelapan. Dalam hatinya, Sari tahu, sore itu, ia tidak akan pulang dengan selamat. Langit semakin gelap, angin berhembus kencang, dan hujan tak berhenti menambah ketegangan yang menyelimuti. Sari berdiri terpaku di tempat, seolah tubuhnya membeku oleh ketakutan yang mulai merasuk. Kebo, yang biasanya tenang, kini berlari cepat, hilang ke dalam gelap, entah kemana.
Pria bertubuh besar itu semakin mendekat, senyum lebar di wajahnya, makin memperlihatkan deretan gigi kuning. Di sekelilingnya, teman-temannya mulai berdiri, mata mereka terarah pada Sari, menilai tubuhnya seperti objek yang tidak lebih dari sekadar hiburan. "Jangan takut, Dek. Kami cuma ingin sedikit bermain," kata pria itu dengan suara serak, mencoba meraih tangan Sari. Sari menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. Namun, setiap langkah pria itu terasa semakin berat di telinga Sari, seolah jaraknya semakin dekat, sementara dirinya semakin jauh dari jalan keluar. "Apa yang kalian inginkan, Yan?" Suaranya hampir tidak terdengar di tengah hujan deras. Pria itu tertawa keras. "Jamu aja nggak bisa bayar tagihan, Dek. Sekarang, kamu yang bayar," jawabnya sambil menarik Sari ke arah mereka. Tangan kasar itu memegang erat pergelangan tangan. Sari menariknya ke dalam gang yang semakin gelap. Sepertinya setiap percakapan yang terjadi antara mereka adalah hanya pelengkap dari sebuah takdir yang sudah tertulis. Sekelompok pria lainnya mulai mendekat. Mata mereka penuh gairah dan hawa. Nafsu. Sari merasakan keringat dingin bercucuran di wajahnya, tubuhnya bergetar. Di dalam hatinya ada suara yang memekik, meminta tolong, meminta Tuhan untuk mengirimkan seseorang, apapun, untuk menyelamatkannya. Namun tak ada yang datang. Hanya mereka dan kegelapan. Mereka mulai memaksanya masuk lebih jauh ke dalam gang. Tubuh Sari terguncang setiap kali mereka mengolok-oloknya, membuatnya merasa kotor, lebih hina daripada sebelumnya. Sari melawan dengan sisa tenaga yang ia miliki, menendang pria yang paling dekat dengannya, namun hanya mendapat tawa yang semakin keras sebagai balasannya. Sari tahu bahwa kini ia tak bisa lagi melarikan diri. Hujan tak memberi ampun, hanya semakin deras, dan tanah di bawahnya terasa semakin becek, licin, dan penuh dengan rasa putus asa. Dengan sekali tarik, Sari terseret ke dalam gudang tua yang gelap. Pintu kayu yang reot itu terhantam keras, membuat suara berderit yang menambah rasa mencekam. Begitu masuk, udara pengap langsung menyelimuti tubuhnya. Di dalam, hanya ada bayangan dan bau lembab dari kayu yang sudah lapuk, seolah ruang itu sudah lama ditinggalkan. Kecuali untuk satu tujuan, menjadi tempat perbuatan keji. Pria-pria itu menertawakan ketakutannya, memandang tubuhnya yang masih berusaha berontak. Sari menahan napas, berharap pada keajaiban yang mungkin datang. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu hanya ilusi. Mereka sudah ada di sini, dan dia tak bisa melarikan diri. Seorang pria yang lebih tua, dengan wajah kasar dan rambut ubanan, melangkah maju. Dia menekan pundak Sari dengan kuat, membuat gadis itu jatuh ke tanah. "Jangan melawan, sayang," katanya dengan nada mengancam. "Kamu akan lebih bahagia kalau cuma mengikuti permainan ini." Sari menggigil, matanya dipenuhi air mata, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasakan kesakitan yang mulai menjalar, tubuhnya berontak keras, tapi mereka menahannya. Tertawa penuh nafsu, mereka mulai merobek pakaian Sari satu persatu. Setiap helai kain yang robek membuatnya merasa lebih hancur, lebih hina. Namun, meski tubuhnya terperangkap dalam kebencian dan penderitaan, pikirannya melawan. Di dalam hatinya, Sari bersumpah, ini bukan akhir. Para pria itu menikmati setiap detik, merasakan kekuasaan mereka yang seolah tak terbendung. Mereka tidak tahu bahwa di luar, di tengah hujan yang tak pernah berhenti, sesuatu yang lebih gelap tengah bangkit. Suara, gemerisik angin dan kilat yang menggelegar menambah rasa takut yang tak terungkapkan. Tak ada yang tahu bahwa di dalam tubuh Sari, nyawa yang terluka kini sedang bergabung dengan kegelapan yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka semua. Ketika para pria itu puas dengan perbuatan mereka, mereka tertawa lagi, seolah-olah baru saja mengalahkan sesuatu yang rapuh dan tak berdaya. Namun, tidak ada yang menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh Sari. Dalam kegelapan itu, tubuhnya yang tergeletak di lantai gudang mulai bergerak perlahan. Tangan yang semula terkulai, mulai menggenggam tanah, jari-jari yang dulunya rapuh kini menggali dengan penuh kekuatan. Hawa dingin yang semula menyelimuti tubuhnya kini berubah menjadi panas membara. Tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit dari dalam dirinya. Kemudian, dengan suara serak dan berat, Sari mengangkat kepalanya, matanya yang tadinya
kosong kini dipenuhi oleh kilatan kebencian yang luar biasa. Darah yang menetes dari tubuhnya mulai mengalir seolah-olah itu bukan darah manusia, tapi cairan gelap yang menyatu dengan tanah. Suara gemerisik tulang yang bergeser terdengar jelas, mengerikan. Para pria yang tadi tertawa, kini merasakan sesuatu yang mengerikan, sebuah ancaman yang perlahan mendekat. "Mau apa, kamu?" tanya salah satu dari mereka, suaranya mulai gemetar. Sari berdiri perlahan, tubuhnya masih basah dengan darah dan air hujan. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak berubah. Matanya yang kosong kini mengeluarkan kilatan merah terang, seperti api yang membakar. Rambut panjangnya yang berlumuran darah menggantung di sekitar wajahnya, menambah kengerian yang mengalir dari dirinya. Dalam diam, ia mulai bergerak. Setiap langkahnya menyebarkan hawa dingin yang semakin menggigit. Kebencian yang terpendam selama ini, kini mulai membara dalam dirinya, membentuk kekuatan yang bahkan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Para pria, Wutch mundur perlahan, takut, namun tidak bisa melarikan diri. Mereka salah. Mereka telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lawan. Dalam keheningan yang menegangkan, Sari mulai berbicara. Suaranya rendah dan mengerikan, seperti bisikan yang datang dari kedalaman bumi. "Ini belum selesai. Kalian akan membayar." Sari mengangkat tangan. Dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah. Suara desiran angin yang dingin mulai terdengar, diiringi dengan suara tawa pelan, namun mengerikan. Tanpa peringatan, seberkas cahaya putih menyilaukan keluar dari telapak tangannya, menghantam tubuh pria pertama yang mencoba lari. Ia terpelanting, tubuhnya terkulai dengan ekspresi yang sulit dipahami. Terkejut, ketakutan, dan penuh rasa sakit. Itulah awal dari kengerian yang akan menghantui mereka selamanya. Sari bergerak cepat, seolah tubuhnya tidak lagi membatasi dirinya. Kecepatan geraknya mengagetkan, hampir seperti bayangan yang meluncur di antara kegelapan. Pria pertama yang mencoba melarikan diri berlari dengan panik, tapi hanya beberapa langkah yang dia ambil sebelum tiba-tiba tanah di bawah kakinya terbelah. Ia terjatuh ke dalam celah gelap yang terbuka. Tiba-tiba, tubuhnya terjerat oleh tangan-tangan, tak terlihat yang menariknya ke dalam. Teriakannya terdengar dalam, namun tak ada yang menolong. Sari berdiri di depan celah itu, matanya memancarkan kebencian yang murni. Dengan sekali gerakan tangan, celah itu menutup rapat, mengubur tubuh pria itu di dalam kegelapan yang tak bisa dimengerti. Tanah menutup mulutnya dengan kejam, menyisakan jejak tubuh yang tertinggal di bawah sana. Tak ada lagi suara dari pria itu. Hanya hening, dingin, dan bau darah yang perlahan menyebar. Sari berjalan mundur dengan tenang, matanya tak pernah lepas dari tubuh pria lainnya yang masih berdiri kebingungan. "Satu sudah selesai," bisiknya dengan suara yang sangat dalam, seperti datang dari jauh sekali. Para pria yang tersisa mulai panik. Mereka saling melirik, mencoba mencari jalan keluar, tapi tubuh mereka terasa kaku, seolah terperangkap dalam perangkap yang tak terlihat. Salah satu pria yang lebih muda berteriak panik, "Lari, kita harus keluar dari sini." Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Sari melangkah maju. Matanya terfokus pada tubuhnya yang gemetar. Dengan cepat, tangan Sari bergerak dan pria muda itu terhuyung mundur. Tubuhnya terangkat dari tanah, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Ia terhempas ke dinding gudang dengan keras. Tubuhnya terbelah, darah memercik di udara. Sari mengangkat tangan, dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan suara yang menggema, mengerikan. "Ini belum selesai," katanya lagi. Suaranya jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Sari tidak lagi tampak seperti gadis yang dulu. Dalam sekejap, ia telah menjadi makhluk yang tidak kenal ampun. Mata merah menyala, wajah yang sebelumnya penuh. Ketenangan kini tergerus oleh amarah dan kegelapan yang membara. Tangan yang sebelumnya lembut, kini memancarkan energi yang mengerikan. Setiap gerakannya seperti disertai dengan kekuatan alam yang mematikan. Para pria yang tersisa kini mulai benar-benar merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Seorang pria yang lebih tua, yang tadinya berdiri di belakang, mulai mundur perlahan, tubuhnya bergetar hebat. Ia tak bisa lagi menahan paniknya, menyadari bahwa ia sudah terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dilarikan. "Tidak, jangan!" teriaknya. Suaranya tercekat saat ia merasakan hawa dingin yang membekukan udara di sekitarnya.
Namun Sari tidak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya melangkah maju dengan tenang. Langkah kakinya seolah menggema di dalam gudang itu. Setiap langkah membawa hawa yang semakin mengerikan. Tanah di bawahnya mulai retak, seolah menanggapi kehadiran kekuatan gelap yang terbangun dalam diri Sari. Dengan gerakan halus, Sari mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh pria yang lebih tua itu terangkat ke udara, tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia berusaha berteriak, namun mulutnya seperti terbungkam oleh udara yang semakin tebal. "Apa yang kau lakukan padaku?" Pria itu memekik dalam ketakutan yang semakin dalam. Sari menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Kau yang memulai ini dan sekarang saatnya kau merasakan akibatnya," jawabnya. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Dengan kekuatan penuh, Sari mengangkat kedua tangannya, dan tubuh pria itu terpecah menjadi dua. Darah menyembur keluar dengan deras, menyatu dengan tanah yang basah. Suara tubuh yang hancur itu menggema dalam kesunyian yang aneh, menambah kengerian yang menghantui sisa-sisa pria yang masih hidup. Tapi, Sari tidak berhenti di situ. Setiap gerakan, setiap kekuatan yang ia keluarkan semakin merobek dunia yang ada di sekelilingnya. Salah satu pria yang berada di sudut mencoba lari, namun tanah seolah bergerak sendiri, menghalangi jalannya. Ia terjatuh, tubuhnya terlilit akar yang muncul tiba-tiba dari tanah, menariknya ke dalam kegelapan yang menghisapnya. Sari berdiri di tengah kekacauan itu, darah segar yang mencemari tanah di sekitarnya. Matanya penuh dengan api kebencian yang tidak akan padam. Sisa-sisa hidup para pria itu hanya tinggal menjadi kenangan dalam kegelapan yang kini menguasai tempat itu. "Sekarang, kalian mengerti, bukan?" kata Sari dengan suara yang penuh kemenangan. "Dendamku telah terbalaskan." Setelah menghabisi pria-pria yang telah menganiaya dirinya, Sari berdiri di tengah kegelapan yang tak terpermanai. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, hanya terdengar desiran angin yang berhembus lewat celah-celah rumah yang rusak. Namun, ada sesuatu yang menggelitik dalam pikiran Sari. Sebuah rasa yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembalasan. Dendam. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, baru saja terungkap. Dalam hatinya, ia merasa kosong. Kematian yang ia berikan, rasa sakit yang ia timbulkan, ternyata tak memberinya rasa puas yang ia harapkan. Sebaliknya, ada kekosongan yang terus menganga, lebih dalam dari sebelumnya. Sari menatap ke tanah, melihat jejak darah yang telah membasahi tanah itu. Lalu ia mendongak, matanya yang berkilat merah memandang langit yang tampak begitu jauh. Ada rasa berselah yang penggoreskan luka dalam dirinya, tapi hanya dalam sekejap. Seperti bayangan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, yang kini menatapnya dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba, langit yang gelap itu mengguntur, dan seberkas cahaya terang muncul dari kegelapan, jatuh tepat di hadapan Sari. Tanpa sadar, Sari mundur satu langkah, terkejut oleh fenomena yang tidak bisa ia pahami. Sebuah suara yang dalam dan bergetar bergema dari cahaya itu. Suara yang penuh dengan kebencian dan penyesalan. "Dosamu belum selesai, Sari." Sari terdiam, matanya melebar. Itu suara yang tidak asing, suara yang telah ia dengar dalam mimpinya. Suara yang selalu memanggilnya sejak malam-malam pertama ia terlahir sebagai anak yatim. Suara itu milik sebuah entitas yang jauh lebih tua dan lebih gelap daripada dirinya. Sesuatu yang mengendalikannya sejak awal. Dengan sekejap, bayangan itu muncul di hadapannya. Sebuah sosok yang tinggi, gelap, dengan mata yang menyala merah, seperti bara api. "Kau telah membangkitkan saya, Sari," kata suara itu, menggelegar. "Namun, balas dendammu tidak akan pernah membebaskanmu." Sari merasakan ketakutan yang luar biasa, sebuah rasa yang sudah lama ia lupakan. Tubuhnya mulai gemetar meskipun ia mencoba untuk tetap tegar. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok itu tersenyum, namun senyum itu sangat mengerikan. "Aku adalah bayangan yang membentuk takdirmu. Aku adalah kekuatan yang kau bangkitkan melalui darah dan penderitaan. Dan sekarang, kau akan melunasi harga dari semua yang telah kau lakukan." Sari menjerit dalam ketakutan. Namun sebelum ia bisa bergerak, sosok itu menyentuh dahinya dengan satu jari. Dalam sekejap, Sari merasakan seluruh tubuhnya terhisap oleh kegelapan yang mencekam. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian semuanya gelap. Saat
Cahaya menghilang, Sari berada di tempat yang sangat berbeda. Ia berdiri di tengah sebuah padang rumput luas yang sunyi. Namun udara di sekitarnya terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang, dengan kabut yang menyelimuti sekitarnya. Di sekelilingnya terdengar suara-suara, bisikan yang tidak bisa dipahami, seperti suara arwah yang terperangkap. Sari merasa tubuhnya sangat lemah, namun dia tak bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok yang tadi menakutinya muncul lagi di depannya, lebih besar, lebih mengerikan. "Apa ini?" tanya Sari, suara penuh kebingungan dan ketakutan. Sosok itu hanya mengangguk. "Ini adalah dunia yang baru, tempat di mana dosa tidak pernah bisa dilupakan. Dan kau, Sari, akan menjadi bagian dari dunia ini, seperti mereka yang sudah kau hancurkan." Sari menjerit, namun suaranya tidak terdengar. Tubuhnya mulai larut dalam kegelapan, tanpa ada harapan untuk melarikan diri. Ia menyadari saat itu juga bahwa balas dendam yang ia cari telah membawanya pada jalan yang tak terduga, menguburnya dalam dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dendamnya telah mengubah segalanya, termasuk dirinya. Sari terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap langkah yang ia coba ambil hanya membuatnya semakin tenggelam ke dalam dunia yang penuh bisikan dan jeritan yang tak pernah bisa ia pahami. Tanah di bawah kakinya terasa tak nyata, bergetar dengan setiap langkahnya, dan udara di sekitarnya terasa berat, penuh dengan energi yang asing dan menakutkan. Setiap napas yang ia ambil dipenuhi rasa tercekik, seolah dunia ini berusaha menelan seluruh keberadaannya. "Ini bukan tempat untukmu," bisik suara itu lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya, membuat Sari terlonjak. Suara itu datang dari segala arah, berbisik di telinga, masuk ke dalam pikirannya, mencabik-cabik pikirannya dengan kebingungannya. "Kau pikir kau bisa keluar begitu saja? Setiap darah yang telah kau tumpahkan, setiap jiwa yang kau hancurkan, telah membawa lebih banyak kekuatan yang tak bisa kau kontrol." Sari berusaha mengangkat tangan, mencoba melawan, namun ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Ada rasa perih yang menyebar di sekujur tubuhnya, seperti sesuatu yang sangat besar dan berat menekan dirinya, menyatakan bahwa ia tak bisa lolos lagi. "Tidak," suara Sari terdengar sangat lemah, teredam oleh kegelapan yang mengelilinginya. Aku hanya membalas apa yang mereka lakukan padaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja." "Balas dendam?" Suara itu menertawakan dengan sinis. "Itu hanyalah ilusi. Apa yang kau rasakan bukanlah keadilan, Sari. Itu adalah rantai yang mengikatmu lebih dalam, lebih gelap dan tak terlepas lagi. Tak ada pelarian, tak ada jalan keluar." Sari terjatuh ke lututnya, merasakan kebingungannya semakin mendalam. Bayangan-bayangan yang sebelumnya muncul di sekelilingnya kini berubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih nyata. Arwah-arwah yang terperangkap, wajah-wajah yang tak dikenalnya, tapi terlihat familiar. Mereka mengelilinginya, menangis dan berteriak dalam penderitaan yang abadi. Setiap jiwa yang pernah ia hancurkan kini menyatu dengan dirinya, menuntut balasannya. "Apakah kau ingin tahu apa yang sebenarnya telah kau lakukan, Sari?" tanya suara itu, kali ini jauh lebih lembut, tapi lebih mengerikan. "Kau bukan hanya membunuh mereka yang menghancurkan hidupmu. Kau membebaskan jiwa-jiwa terkutuk untuk menghancurkanmu. Membiarkan mereka mengambil tubuhmu sebagai rumah mereka. Sekarang, mereka akan tinggal di dalam dirimu selamanya." Sari merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap ke dalam tubuhnya, membeku hingga ke tulang. Dia bisa merasakan jejak-jejak arwah itu merasuk ke dalam dirinya, merasuki tubuhnya dengan penderitaan yang tiada habisnya. Ada rasa yang lebih mencekam daripada ketakutan biasa, rasa hampa yang membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan ini, menghisapnya lebih dalam lagi. "Kau bukan lagi manusia," suara itu menggema. "Kau adalah bait dari dunia ini sekarang. Dan ini adalah tempat di mana dosa tak pernah bisa dihapuskan. Tempat di mana jiwa yang terperangkap akan menderita selamanya." Sari berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya semakin menghilang, larut dalam bayang-bayang yang menghimpitnya. Ia merasa seluruh keberadaannya hancur, pecah menjadi serpihan-serpihan yang tak dapat disatukan lagi. Ada rasa kesepian yang mengerikan, lebih gelap daripada malam yang tak berujung. Arwah-arwah itu mulai mengelilinginya,
meremas tubuhnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan, menambahkan penderitaan yang tak dapat ia hindari. Di saat terakhir, Sari menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ia adalah salah satu dari banyak jiwa yang terperangkap, menanti waktu yang tak akan pernah berakhir. Sari terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap inci tempat itu dipenuhi oleh bayang-bayang arwah yang terjerat dalam waktu yang tak terhitung. Mereka tak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong yang penuh dengan penderitaan yang abadi. Dunia ini terasa seperti ruang tanpa akhir, di mana setiap langkah terasa seperti melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, semakin jauh dari segala yang pernah ia kenal. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari semuanya. Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sesuatu yang mulai menguasai tubuhnya dengan kejam. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin kehilangan kendali atas pikirannya, atas tubuhnya. Ia merasa arwah-arwah itu mulai menggerogoti kesadarannya, menarik dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Apa yang terjadi padaku? Sari berbisik, suaranya terdengar sangat lemah, terhimpit oleh kegelapan yang semakin menekan. Ia berusaha untuk bergerak, mencoba memanggil kekuatan yang dulu dimilikinya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa kosong. Tak ada yang terjadi. Suara itu, yang selama ini mengawasi setiap langkahnya, kembali terdengar. Kini lebih jelas dan lebih mengerikan. Kau sudah menjadi bagian dari mereka, Sari. Bisiknya, suara itu datang dari segala arah, mengisi setiap ruang dalam kegelapan itu. Kau telah menyerahkan dirimu untuk melampiaskan balas dendam, namun tak ada pembebasan di sini. Ini adalah tempat bagi mereka yang kehilangan jiwa mereka. Tempat di mana darah dan penderitaan menjadi bagian dari alam itu sendiri. Sari terjatuh, kena ke tanah, merasakan tubuhnya semakin terasa berat, seperti ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Ia mencoba untuk meronta, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Setiap gerakan terasa lebih lambat, seolah tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap. Rasa sakitnya semakin terasa, namun kali ini bukan karena luka fisik, melainkan karena ada sesuatu yang merobek keberadaannya secara spiritual. Di sekelilingnya, arwah-arwah yang terperangkap mulai mendekat. Mereka tidak berbicara, namun matanya yang kosong menatap Sari dengan rasa penyesalan yang mendalam, seolah mereka tahu apa yang akan terjadi padanya. Mereka bergerak perlahan, mendekatkan diri, dan Sari merasakan tubuhnya semakin kehilangan kekuatannya. Suasana menjadi semakin mencekam, dengan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulang dan jiwa. Kenapa? Kenapa aku harus terjebak di sini? Tanya Sari dengan suara yang bergetar, matanya penuh dengan rasa ketakutan yang mendalam. Aku hanya ingin membalas mereka. Suara itu kembali terdengar, lebih lembut namun lebih menakutkan. Kau telah melewati batas, Sari. Kekuatan yang engkau bangkitkan bukanlah untuk pembalasan, melainkan untuk penghancuran. Sekarang, kau akan merasakan apa yang mereka rasakan, terperangkap dalam dunia ini selamanya. Jiwa-jiwa yang kau hancurkan akan menjadi bagian dari dirimu, dan kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Sari berteriak lagi, kali ini dengan lebih kuat, mencoba melawan kekuatan yang semakin menguasai tubuhnya. Namun itu sia-sia. Setiap usaha yang ia lakukan hanya membuatnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun dia melihat tubuhnya mulai berubah, merasakan arwah-arwah itu mengalir masuk ke dalam dirinya, merasuki setiap pori tubuhnya, hingga ia merasa dirinya bukan lagi Sari yang dulu. Ia kini menjadi bagian dari dunia ini, sebuah dunia di mana jiwa-jiwa yang terperangkap tak bisa lagi bebas, tak ada jalan keluar. Tak ada harapan. Sari terjatuh ke dalam kegelapan itu, tubuhnya menghilang perlahan, diselimuti oleh bayang-bayang arwah yang pernah ia hancurkan. Namun, di dalam dirinya yang baru, ada satu kesadaran yang jelas. Ia kini adalah bagian dari mereka terperangkap dalam dunia ini untuk selamanya, tak bisa kembali. Sari terbaring dalam kegelapan yang menyelimuti seluruh inderanya, tubuhnya seakan tak lagi miliknya sendiri. Saat ia mencoba untuk mengingat siapa dirinya, semuanya terasa kabur, seperti bayangan yang menghilang begitu saja. Pikirannya yang dulu tajam kini terpecah-pecah, seakan dihancurkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kegelapan itu telah menguasainya sepenuhnya, meresap ke dalam setiap pori tubuhnya,
menyatu dengan jiwanya yang dulu penuh kebencian. Di dalam dirinya, arwah-arwah yang terperangkap mulai berbicara. Suaranya meluap-luap, seperti gemuruh yang tak pernah berhenti. Setiap bisikan itu membawa rasa sakit yang mendalam, membawanya lebih jauh ke dalam dunia yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. "Kau tidak bisa lari," kata salah satu suara, penuh dengan nada yang tak asing lagi. "Kau telah melewati garis batas yang tak bisa kembali." Sari merasakan tubuhnya mulai bergetar, tetapi kali ini bukan karena rasa takut. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sangat berat dan tak terlihat menggerogoti jiwanya, menghancurkan dirinya perlahan. Tangannya terasa kaku, tak bisa digerakkan, seolah tubuhnya tertarik ke dalam tanah yang semakin dalam, mencekam. "Aku, siapa? Aku sekarang?" Suara Sari terdengar nyaris tak terdengar. Ia berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi setiap usahanya hanya membuat tubuhnya semakin lelah. Arwah-arwah itu kini mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dengan penyesalan. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya diam, seolah menunggu apa yang akan terjadi padanya. Sari menatap ke depan, mencoba untuk memusatkan pikirannya. Namun, semuanya terasa semakin kabur. Dulu ia adalah seorang gadis yang ingin membalas dendam pada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Sekarang ia bukan lagi gadis itu. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah salah satu dari mereka, bagian dari dunia yang gelap dan penuh penderitaan. Kenangan tentang siapa dirinya mulai pudar, digantikan oleh rasa sakit yang semakin menggerogoti dirinya. "Apa yang terjadi dengan diriku?" tanyanya sekali lagi, tetapi tidak ada jawaban yang datang dari arwah-arwah itu. Mereka hanya mengelilinginya semakin rapat, seolah menahan setiap sisa-sisa kesadarannya. Sari terdiam, merasakan kegelapan yang menyelimuti pikirannya semakin dalam. Rasanya seolah ia tak lagi mampu membedakan antara kenangan dan kenyataan. Setiap suara yang ia dengar kini hanyalah gema dari penderitaan yang tiada akhir. Tubuhnya sudah tidak lagi terasa miliknya. Pikiran yang dulu tajam kini hancur, dan segala yang ia perjuangkan dulu hanya menjadi bayangan yang semakin menghilang. Dalam kekosongan itu, Sari menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ewa telah menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak pernah berakhir. Dunia yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan ia, Sari yang dulu, sekarang hanyalah nama yang hilang di dalam kegelapan itu. Waktu, jika memang ada waktu di dunia yang terperangkap ini, sudah tidak lagi berarti bagi Sari. Hari dan malam bergabung menjadi satu, hanya ada kegelapan yang tak berujung. Sari merasakan setiap bagian tubuhnya mulai terpecah, seolah ia bukan lagi satu kesatuan. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai menggerogoti kesadarannya, membelah pikirannya menjadi serpihan-serpihan yang tak bisa ia satukan lagi. Semua rasa takut, kebencian, penyesalan, dan ketakutan yang pernah ada di dalam dirinya kini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Arwah-arwah itu tak hanya mengelilinginya, mereka masuk lebih dalam, merasuk ke dalam pikirannya, mencuri setiap pikiran yang pernah dimilikinya. "Kau akan menjadi bagian dari kami," salah satu suara itu berbisik, penuh dengan kebencian. "Kamu kananisman sebayar harga yang sangat tinggi." Tak ada jalan kembali. Sari mencoba untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Ia mencoba untuk melawan, tetapi tubuhnya semakin lama, semakin tidak bisa diajak bekerja. Sama, segala usahanya hanya membuat dirinya semakin tenggelam ke dalam kegelapan ini. Kegelapan yang bukan hanya mengelilinginya secara fisik, tetapi merasuk ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya yang kini hancur. Ia tidak bisa merasakan apapun lagi, tubuhnya, pikirannya, jiwanya. Semuanya menjadi seperti ruang kosong yang tak berarti. Sekilas, bayangan yang familiar muncul di hadapannya. Sebuah wajah yang dulu sangat ia kenal. Wajah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Orang yang menjadi penyebab dari semua penderitaannya. Wajah itu tersenyum sinis, seperti tahu bahwa ia telah menjerumuskan Sari ke dalam kegelapan yang tak berujung ini. "Lihat," suara itu bergema dalam pikirannya. "Ini adalah akibat dari semua yang kau lakukan. Kau ingin membalas dendam. Kini, lihatlah apa yang tersisa darimu. Tidak ada yang tersisa lagi. Hanya kehampaan dan kegelapan yang melingkupi jiwa yang terperangkap. Kau adalah bagian dari kami sekarang, Sari. Tidak ada tempat lain untuk pergi." Sari merasa seolah tubuhnya mulai menghilang, seolah ia bukan
lagi seorang gadis yang dulu penuh dengan semangat. Kenangan-kenangan akan masa lalu, tentang bagaimana ia dulu berjuang untuk hidup, berjuang untuk balas dendam, kini terasa sangat jauh. Semua itu seakan hanya menjadi bayangan dalam kegelapan ini. Tanpa sadar, ia mulai melepaskan diri dari identitasnya yang dulu. Tanpa sadar, ia mulai menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak memiliki harapan dan tidak akan pernah bisa terlepas. Arwah-arwah itu semakin mendekat. Wajah mereka kini lebih jelas, lebih menakutkan, seolah mereka tahu bahwa Sari tak akan bisa kembali lagi. Setiap langkah mereka mendekat hanya mempercepat proses kehancurannya. Jiwa-jiwa itu mulai merasuki tubuhnya, mengendap dalam setiap sel tubuhnya yang seakan tak lagi bisa merasakan apapun. Rasa sakit yang dulu ia rasakan kini menjadi bagian dari dirinya. Sari menyadari bahwa ia telah sepenuhnya berubah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan penderitaan abadi. Di titik ini, Sari tidak lagi berteriak. Ia tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasakan kekosongan yang menyelimuti dirinya, seperti ia telah kehilangan semua yang pernah ia miliki. Identitasnya, kebenciannya, bahkan rasa penyesalannya. Semuanya telah larut dalam kegelapan ini, menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan arwah terkutuk. Selamat datang di tempat yang tak akan pernah kau tinggalkan, bisik suara itu. Sekali lagi, kali ini lebih dalam, lebih mencekam. Kau adalah salah satu dari kami sekarang. Sari terdiam, tak mampu berkata-kata lagi. Ia tak tahu apakah ia masih hidup, atau apakah ia masih memiliki jiwa yang bisa dihancurkan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia telah sepenuhnya terperangkap, dan tak ada jalan keluar. Tidak ada harapan, hanya kegelapan yang tak terhingga, yang menelan dirinya dengan kejam. Setiap saat terasa seperti abadi di dunia ini, yang tidak memiliki awal rasa akhir. Kegelapan itu bukan hanya mengelilinginya, tetapi telah menyatu dengan dirinya. Sari merasakan tubuhnya semakin kehilangan bentuk. Tak lagi terasa seperti tubuh manusia. Sebuah kekosongan yang mengerikan merasuki setiap bagian dari dirinya, menghilangkan segalanya yang dulu ada. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi perasaan apapun yang pernah menguasai dirinya. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu kini datang lebih dekat. Mereka tidak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong yang tak mengandung rasa apapun. Mata mereka yang pernah hidup kini hanyalah cermin dari kegelapan itu sendiri, menyiratkan kehampaan yang mengerikan. Setiap wajah yang muncul adalah wajah yang tidak mengenal kasih sayang atau belas kasihan. Hanya ada penderitaan yang mengalir tak berkesudahan. Sari merasa seperti dirinya hanya sebuah fragmen yang hilang di tengah dunia yang mengerikan ini, seperti debu yang tertiup angin. Tak ada harapan, tak ada tempat untuk bersembunyi. Kegelapan ini adalah rumahnya sekarang, dan ia tidak lagi bisa menginginkan sesuatu yang lebih. Di sekelilingnya, bayang-bayang arwah itu mulai bergerak, menyatu dengan dirinya. Sari merasakan, Ivam merasuki tubuhnya, mengisi setiap ruang kosong yang ada di dalam dirinya. Mereka menjadi bagian dari dirinya, dan ia menjadi bagian dari mereka. Semua perasaan manusia yang pernah ada di dalam dirinya hilang begitu saja, diselimuti oleh kegelapan yang tak terduga ini. Apa yang kau inginkan, Sari? Suara itu kembali terdengar. Kali ini tidak lagi penuh ancaman, tetapi penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Kau sudah melakukan segalanya yang kau pikir bisa membuatmu bebas. Namun, lihatlah, sekarang kau adalah bagian dari dunia yang tak pernah ada harapan. Kau tidak bisa melarikan diri, karena di sini tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sari terdiam, merasakan betapa setiap kata itu meresap ke dalam dirinya, seolah memecah sisanya yang tersisa dari dirinya. Dulu, ia berjuang dengan kekuatan yang ia miliki. Dulu, ia berjuang untuk mendapatkan pembalasan, untuk melawan ketidakadilan yang menimpanya. Namun sekarang, semua itu tampak sia-sia. Ia telah kehilangan segalanya. Kehilangan bukan hanya dirinya, datang di kisah lama yang pernah ia percayai. Ia bukan lagi Sari yang dulu. Ia bukan lagi seseorang yang bisa berharap atau bermimpi. Ia adalah bagian dari kegelapan ini, bagian dari dunia yang tidak bisa diloloskan siapapun. Jiwa-jiwa yang terperangkap, semakin banyak mengelilinginya, menyatu dengannya, hingga ia merasa dirinya tak lagi memiliki bentuk yang jelas.
Setiap kali ia mencoba untuk mengingat masa lalu, semuanya hanya menjadi bayangan yang memudar, tidak lagi dapat dipahami dengan jelas. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih hampa dari sebelumnya. Kini, kau akan selamanya menjadi salah satu dari kami. Tak ada yang bisa mengubahnya. Kau adalah bagian dari dunia ini, dunia yang menelan setiap harapan, setiap perasaan, dan menghancurkannya dengan kejam. Sari tak bisa lagi melawan. Ia hanya bisa merasakan kegelapan itu semakin merasuk ke dalam setiap pori tubuhnya, semakin menggerogoti jiwanya yang kosong. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa penyesalan, tidak ada lagi apapun, hanya ada kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, menghapus setiap kenangan yang pernah ada. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tiada akhir, tempat yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal hidup, tidak mengenal harapan. Dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang terperangkap, dan ia kini adalah salah satunya. Tak ada lagi ruang untuk melarikan diri, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kegelapan ini adalah selamanya. Sari terdiam di dalam kegelapan yang kini, sepenuhnya, menjadi dunianya. Waktu yang tak lagi berpengaruh kepadanya membuat setiap kenangan terasa seperti bayangan yang jauh, mengabur seiring berjalannya waktu. Kegelapan itu menyelimutinya dengan rapat, menghancurkan semua yang pernah ia anggap penting. Di dalam kegelapan ini, hanya ada satu hal yang terasa pasti. Pembalasan yang dulu ia idamkan, yang dulu ia perjuangkan dengan segala tenaga, kini hanya terasa sia-sia. Ia mengenang betapa kuatnya kebenciannya dahulu, seolah itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Ia merasa bahwa jika ia bisa menghancurkan mereka, orang-orang yang telah merusak hidupnya, maka hanya dengan itu saja ia bisa merasa bebas. Namun, dalam dunia yang penuh dengan kehampaan ini, pembalasan itu hanyalah ilusi. Tak ada perasaan lega yang datang setelahnya. Tak ada kedamaian yang ia rasakan setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kini, ia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Kebenciannya telah membawanya ke tempat yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan, di mana segala yang ia benci kini menjadi bagian dari dirinya. Kegelapan ini tak pernah memberi ruang untuk harapan, untuk pembalasan, atau bahkan untuk penyesalan. Semua itu hilang begitu saja, seperti jejak yang terhapus oleh waktu. Sari mulai menyadari bahwa dalam pencariannya untuk membuat orang-orang yang telah menyakitinya menderita, ia justru mengorbankan dirinya sendiri. Apa yang ia kira sebagai pembalasan, ternyata hanya menjadi lilitan yang semakin erat, menjeratnya dalam dunia yang tak pernah bisa ia lewati. Ia telah kehilangan diri dalam kebencian yang tiada akhir, dan kini hanya ada kehampaan yang menghantui setiap sudut jiwanya. Pembalasan itu tidak membawa apa-apa selain kegelapan yang semakin pekat. Sari kini merasakan bahwa semua yang ia perjuangkan dulu tidak berarti lagi. Tidak ada kemenangan dalam dunia yang tak memiliki ruang untuk perasaan. Tidak ada kebebasan dalam dunia yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ia tahu dengan pasti bahwa ia telah membayar harga yang terlalu tinggi untuk sebuah balas dendam yang tidak memberi apa-apa. Di tengah kegelapan ini, Sari hanya bisa terdiam. Dulu, ia merasa bahwa kebencian adalah jalan keluarnya, namun kini ia hanya merasakan kekosongan yang semakin menguasai dirinya. Tak ada jalan keluar dari dunia yang telah ia pilih untuk dirinya sendiri. Pembalasan yang dulu ia idamkan, kini terasa seperti bagian dari penderitaan yang tak pernah berakhir. Sari merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan yang semakin pekat. Namun, dalam kesunyian yang mencekam itu, bayangan mulai muncul di hadapannya. Wajah-wajah yang dulu dikenal dengan jelas, wajah-wajah mereka yang telah membuat hidupnya hancur, kini terlukis di ruang yang tak terhingga. Mereka yang dulu menjadi musuhnya, yang pernah ia dambakan untuk dihancurkan, kini berdiri di depannya dalam bentuk yang aneh. Tak nyata, tetapi juga tak bisa ia lepaskan pandangannya. Wajah-wajah itu datang dengan ekspresi yang sama sekali, tidak seperti yang ia kenal dulu. Wajah-wajah yang penuh kebencian dan ketakutan itu kini tampak kosong, seolah kehilangan segala kemanusiaannya. Mereka bukan lagi manusia, tetapi arwah yang terjebak, terperangkap dalam dunia yang sama dengan dirinya. Di dunia ini, tak ada yang bisa lolos dari penderitaan. Semua yang datang, yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya, kini menjadi bagian dari dunia ini yang tak pernah bisa dipahami. Sari bisa merasakan mereka mendekat, mengelilinginya, namun
bukan dengan cara yang menakutkan. Mereka hadir dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kebencian atau kemenangan. Hanya ada kehampaan yang melingkupi mereka. Mereka bukan lagi orang-orang yang bisa ia benci, karena kini mereka adalah bagian dari dirinya. Mereka juga terperangkap dalam siklus ini, dalam kegelapan yang sama, dan ia melihat bahwa tak ada yang lebih buruk daripada ini. Kau ingin melihat mereka menderita, bukan? Suara itu kembali terdengar, namun kali ini dengan nada yang berbeda, lebih lembut, lebih dalam. Kini mereka adalah bagian darimu, tak ada lagi perbedaan. Mereka pun terperangkap, sama seperti dirimu. Tak ada yang bisa lolos dari dunia ini. Kau dan mereka, semua terjebak dalam penderitaan yang abadi. Sari merasa hatinya seperti tercabik. Dulu, ia beranggapan bahwa jika ia bisa melihat orang-orang yang telah merusak hidupnya menderita, itu akan memberikan sedikit kedamaian. Tetapi sekarang, ia justru merasa semakin terpuruk. Wajah mereka yang dulu penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan kini hanya tampak sebagai bayangan tanpa jiwa, seperti dirinya. Mereka adalah bagian dari dunia ini yang tak pernah bisa dihindari, dan mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai musuh. Ia memandang mereka dengan rasa keputusasaan yang dalam. Setiap wajah yang muncul adalah peringatan bahwa di dunia ini tak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa lolos dari kegelapan yang telah mereka ciptakan bersama. Kini, mereka bukan lagi musuh yang bisa ia hancurkan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ketidakberdayaan yang sama, merasakan penderitaan yang sama. Semua kebencian yang pernah ada di dalam dirinya kini terasa tak berarti. Dunia ini tidak memberi ruang bagi keadilan atau balas dendam. Semua yang ada di sini adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Tak peduli siapa mereka dulu, apa yang telah mereka lakukan. Semua terhimpit dalam kesunyian dan kegelapan. Tak bisa bergerak, tak bisa melawan, dan tak bisa kembali. Setiap usaha untuk menggerakkan tubuhnya terasa semakin sia-sia. Sari merasakan tubuhnya bagaikan terikat pada tanah yang gelap. Setiap gerakan terasa berat, tak berarti. Kegelapan itu tidak hanya mengelilinginya, tetapi sudah menyusup ke dalam dirinya. Menjalari setiap sudut hatinya yang dulu penuh dengan rasa kemarahan dan kebencian. Ia mesti mencoba untuk meronta, berusaha melawan, tetapi semuanya sia-sia. Kini, tubuhnya tak lagi patuh pada kehendaknya. Ia hanya bisa terdiam, merasakan beratnya keputusasaan yang semakin menelannya. Sari ingin berteriak, ingin memanggil mereka yang dulu ia percayai, berharap ada yang datang untuk menyelamatkannya, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya, tak ada yang mendengarnya, tak ada yang peduli. Dunia ini adalah tempat bagi mereka yang telah kehilangan segalanya, yang tak bisa lagi berbuat apa-apa. Rasa ketidakberdayaan itu merasuk dalam dirinya, menghapus setiap sisa kekuatan yang ia miliki. Ia tahu dengan pasti bahwa ia tak akan pernah bisa keluar dari sini. Dunia ini, dunia kegelapan yang tak terpisahkan dari dirinya, adalah penjara abadi. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi pilihan. Dulu, Sari berjuang keras untuk menghancurkan mereka yang telah merusak hidupnya. Tetapi kini, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Semua perjuangannya kini terasa sia-sia, karena di dunia ini, tak ada yang bisa mengubah takdir. Ini tidak ada ruang untuk perubahan atau kebebasan. Setiap kali ia berusaha untuk bangkit, ia merasakan semakin kuatnya kekuatan kegelapan yang menariknya kembali ke dalam kehampaan. Ia merasa seolah tubuhnya semakin hancur, setiap bagian dari dirinya semakin jauh dari kemanusiaannya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang manusia, tetapi lebih seperti bayangan yang terjebak di dunia tanpa bentuk. Kehilangan identitas, kehilangan keinginan, bahkan kehilangan rasa sakit yang dulu ia kenal, membuatnya merasa hampa. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa ketidakberdayaan itu semakin menghancurkan dirinya. Tak ada yang bisa dilakukannya untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Sari telah menyadari bahwa ia adalah bagian dari dunia yang tak bisa lagi diselamatkan. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kebangkitan. Ia telah terperangkap dalam kegelapan ini selamanya. Sari merasa tubuhnya semakin tergerogoti oleh kegelapan yang datang dari segala arah. Bayang-bayang yang tak bisa ia lihat dengan jelas, namun bisa ia rasakan, semakin mendekat. Jiwa-jiwa itu, arwah-arwah yang juga terperangkap di dunia ini, mulai mendekat, merasuki dirinya, menggerogoti jiwanya dengan cara yang lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Mereka tidak berbisik atau menangis.
Mereka hanya ada dalam keheningan yang mengerikan, menghimpitnya dengan keberadaan mereka yang tak terlihat. Setiap kali ia berusaha untuk bergerak, ia merasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Arwah-arwah itu seperti rantai yang mengikat tubuhnya, menariknya semakin dalam ke dalam dunia yang gelap ini. Sari ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia merasa kesakitan, tetapi tidak ada luka yang bisa dilihat. Rasa sakit itu datang dari dalam dirinya, dari jiwanya yang perlahan-lahan mulai hancur, diserap oleh kegelapan. Mereka tidak memberikan ampun. Sari tahu, dengan setiap detik yang berlalu, dirinya semakin terhapus. Arwah-arwah itu mulai mengambil alih pikirannya, merasuki tubuhnya, mengendalikan perasaan dan pikirannya dengan cara yang semakin kuat. Rasa marah dan sakit yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Apakah ia masih Sari, gadis yang dulu penuh dengan harapan dan kebencian? Atau apakah ia sudah berubah menjadi bagian dari kegelapan ini, jiwa-jiwa yang terperangkap tanpa arah? Tiba-tiba, Sari merasakan tubuhnya semakin kehilangan bentuk. Arwah-arwah itu masuk ke dalam tubuhnya, menjadi satu dengan dirinya. Mereka menggerogoti kesadarannya, merusak segala sisa-sisa dirinya yang masih ada. Setiap detik yang berlalu, ia semakin merasa seperti bukan manusia, tetapi lebih seperti entitas yang terperangkap dalam kegelapan yang tak terhingga. Tidak ada yang tersisa dari dirinya selain kehampaan yang dalam, diisi oleh arwah-arwah yang telah mengambil alih tubuhnya. Ia ingin mengingat, ingin berpegang pada apapun yang tersisa dari dirinya. Namun kenangan itu semakin jauh, semakin pudar. Setiap usaha untuk mengingat siapa dirinya, apa yang telah terjadi, hanya membawa lebih banyak kegelapan. Wajah-wajah mereka yang dulu menjadi musuhnya kini mulai bergabung dengan dirinya, tak bisa lagi dibedakan. Mereka adalah bagian dari dirinya, dan ia adalah bagian dari mereka. Kegelapan ini telah menjadi satu-satunya kenyataan yang ada. Tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Sari merasa seperti tenggelam dalam samudra, kegelapan yang tak pernah ada ujungnya, di mana arwah-arwah itu terus menggigit, merusak, dan menghapus semua yang pernah ia tahu. Mereka adalah masa lalu dan masa depan, segala sesuatu yang ada, dan ia tidak bisa menghindarinya. Ia adalah bagian dari mereka sekarang, terperangkap dalam dunia yang tidak mengenal akhir. Sari kini menyadari kebenaran yang tak dapat dia hindari. Dunia ini tidak mengenal pengampunan. Semua yang ia coba lakukan, semua yang ia perjuangkan, semuanya hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia ini, dunia yang gelap dan tak termaafkan. Ketika ia berpikir bahwa mungkin ada ruang untuk penebusan, ia disadarkan bahwa dunia yang ia huni tidak memberi tempat untuk itu. Tidak ada yang bisa dibersihkan, tidak ada yang bisa dimaafkan. Semua yang ada hanyalah penyesalan tanpa akhir, sebuah siklus tanpa ujung yang mengikat setiap jiwa yang terperangkap. Sari merasakan arwah-arwah itu semakin mengelilinginya, semakin menguasai tubuhnya dan pikirannya. Setiap bayangan mereka seperti mencabik-cabik hati dan jiwanya, mengingatkannya pada hal-hal yang telah ia lakukan, pada kebencian yang dulu ia simpan. Namun kini, ia merasa tidak ada yang tersisa. Bahkan rasa penyesalan yang ia harapkan untuk dirasakan sudah mulai hilang, digantikan oleh rasa hampa yang lebih dalam daripada apa yang pernah ia bayangkan. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari kegelapan itu, terperangkap tanpa harapan atau jalan keluar. Dunia ini, tempat di mana segala sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat lagi diperbaiki, seakan menertawakan usahanya untuk mencari kedamaian. Setiap langkah Sari terasa semakin berat, setiap napas semakin sulit ia hirup. Ia tidak bisa lagi melarikan diri, tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dulu ia kenal. Bahkan memikirkan masa lalunya membuatnya semakin terpuruk, karena segala yang ia lakukan di masa lalu hanya semakin membawanya ke dalam dunia yang tak ada ampun ini. Tidak ada ruang bagi pengampunan, tidak ada kesempatan untuk memulai lagi. Arwah-arwah yang mengelilinginya bukanlah hantu yang datang untuk memberi petunjuk, melainkan mereka adalah bagian dari hukuman abadi yang tak bisa dihindari. Sari kini merasa bahwa ia adalah bagian dari dunia ini, bagian dari penderitaan yang tak ada habisnya, dan tak ada cara untuk melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Dunia yang ia huni
adalah dunia yang tak mengenal belas kasih, tak mengenal pengampunan, dan tak memberikan kesempatan kedua. Sari menundukkan kepala, merasa semakin kecil di bawah bayang-bayang yang membelitnya. Ia tahu, kini, bahwa ia adalah bagian dari lingkaran ini, terjebak selamanya. Tak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Tak ada yang bisa mengubah nasibnya. Ia terperangkap dalam dunia yang menghukum, yang tidak memberi ruang untuk siapapun yang telah menyimpang. Dan itu adalah kenyataan yang harus diterima, kenyataan yang tak bisa ia lawan. Akhirnya, Sari merasa tubuh dan jiwanya benar-benar hilang. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi perasaan, hanya kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu. Arwah-arwah yang mengelilinginya kini tidak lagi terasa seperti ancaman. Mereka adalah dirinya, dan ia adalah mereka. Kegelapan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi, melainkan menjadi sesuatu yang sudah sangat dekat dengan dirinya, yang telah menyatu dengan dirinya. Ia telah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia yang telah menelannya, dunia yang tak mengenal awal atau akhir. Ia tidak lagi bisa membedakan antara tubuhnya yang dulu hidup dan tubuh yang kini menjadi kosong. Kenangan yang dulu ia miliki pun telah menghilang seperti debu yang terbawa angin. Semua yang ada sekarang hanyalah ruang yang kosong dan hampa, di mana tidak ada lagi harapan atau penyesalan, hanya ada keabadian yang sunyi. Ia telah melebur, menjadi satu dengan kegelapan, tanpa tujuan, tanpa arah. Semuanya terasa tidak penting lagi. Tidak ada lagi yang tersisa. Sari tidak lagi merasa terluka, tidak lagi merasakan kesakitan atau kebencian, bahkan rasa kehilangan yang dulu begitu, dalam kini sudah tidak terasa apa-apa. Ia telah sepenuhnya diterima oleh dunia yang telah merenggut segalanya darinya. Ia mengerti sekarang bahwa penderitaannya adalah bagian dari takdir dan bahwa tak ada yang bisa menghindar dari kenyataan itu. Setiap jiwa yang pernah berjuang, setiap orang yang pernah mencari pembalasan atau kedamaian, pada akhirnya akan terjebak di sini, di dunia yang tak mengenal pengampunan. Ketika ia merenung, ia merasa seolah tak ada yang tahu siapa dia lagi, tidak ada yang peduli. Ia telah menjadi bayangan di dunia yang gelap, dan bayangan itu pun tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi merindukan kehidupan. Ia hanya ada dalam keheningan yang abadi, seperti ribuan arwah lain yang tersebar di seluruh dunia ini. Semua telah hilang, tenggelam dalam keputusasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sari telah menghilang. Tidak ada yang tersisa selain kegelapan yang terus melingkupi dunia ini. Dunia tanpa pengampunan, tanpa akhir. Semua yang pernah ia jalani, semua yang pernah ia idamkan, kini hanyalah serpihan dalam ruang yang tak terhingga. Dunia ini tidak memberi ruang untuk penyesalan atau harapan. Ia adalah bagian dari kegelapan itu, dan kegelapan itu adalah dirinya. Begitulah, Sari menghilang menjadi satu dengan dunia yang menghukumnya. Tak ada yang tahu bahwa ia pernah ada, dan disinilah ia akan tetap berada selamanya. Hikmah, apa yang dapat kalian petik dari cerita di atas? Ketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.